Hai guys, selamat datang di Leno Goal, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terkini dengan Anda aktifkan notifikasi ya, biar nggak ketinggalan berita seru bareng aku. Pratama Arhan resmi berseragam Persija, latihan perdana bersama Shin Tae-yong. Pratama Arhan akhirnya memulai babak baru dalam karirnya di tanah air. Pemain timnas Indonesia yang sebelumnya berkarir di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand itu telah resmi menandatangani kontrak berdurasi 3 musim bersama Persija Jakarta. Pada hari Jumat ini, Arhan terlihat antusias mengikuti sesi latihan perdananya di Persija Training Ground, Sawangan, Depok. Menariknya, di Persija ia kembali diarsiteki oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang merupakan mantan pelatih timnas Indonesia. Fokus latihan pada hari pertama lebih diarahkan pada pemulihan kondisi fisik pasca libur kompetisi dan adaptasi dengan gaya bermain tim. Beberapa rekan setimnya di timnas seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Shane Patinama masih belum bergabung karena tengah menjalani pemusatan latihan bersama timnas senior di Bali. Shin Tae-yong menyatakan bahwa program latihan saat ini adalah untuk mengembalikan kekuatan otot dan stamina Arhan agar segera mencapai performa puncak. Kehadiran Arhan diharapkan mampu memberikan daya serang tambahan dari sektor kiri pertahanan Persija di kompetisi musim depan. Timnas Indonesia, Hertman beri peringatan keras. Skill saja tak cukup. Suasana pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali berlangsung sangat intens jelang Piala AFF 2026. Pelatih John Hertman secara terbuka memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemain bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk masuk ke dalam daftar akhir 23 pemain. Hertman menegaskan bahwa ia tidak hanya menilai kemampuan teknis, skill, tetapi lebih dari itu, ia sangat fokus pada karakter, kedisiplinan, dan ketangguhan mental pemain. Pelatih asal Kanada ini bahkan mengaku siap mencoret pemain berbakat jika mereka tidak menunjukkan kerja keras dan kepatuhan taktik selama sesi latihan. Selama sepekan terakhir, para pemain digembleng dengan porsi latihan fisik yang sangat berat, termasuk latihan beban dan ketahanan kardiovaskular di pagi dan sore hari. Sebuah internal game pun digelar untuk menguji mental pemain di bawah tekanan. Hertman mengatakan, saat tubuh kelelahan di menit-menit akhir, disitulah karakter asli seseorang terlihat. Saya hanya akan membawa pemain yang siap berjuang mati-matian untuk negara. Bek senior Jordi Amat mengaku puas dengan intensitas latihan ini dan menilai program Hertman sangat profesional. Justin Hubner, sosok di balik kepindahan Ula Romeni ke Fortuna Sittard. Justin Hubner ternyata memegang peranan penting dalam kepindahan rekan setimnya di timnas Indonesia, Ula Romeni, ke klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN NL, Ula Romeni mengungkapkan bahwa sebelum menandatangani kontrak peminjaman dari Oxford United, ia terlebih dahulu menghubungi Justin Hubner untuk meminta pendapat. Saya bertanya kepada Justin bagaimana suasana di Fortuna, dan dia langsung menjawab, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkembang. Saya sangat menikmatinya di sini, ujar Romeni. Respons positif dari Hubner itulah yang membuat Romeni mantap menerima tawaran pindah ke klub tersebut. Hubner sendiri telah memperkuat Fortuna Sittard sepanjang musim 2025-2026, mencatatkan 26 penampilan dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Romeni mengaku sangat senang karena kini ia tidak hanya satu tim dengan Hubner di level internasional, tetapi juga di level klub. Keduanya diharapkan bisa menjadi duet maut di lini depan Fortuna Sittard pada musim depan, sekaligus semakin mengasah kemampuan mereka sebelum kembali membela timnas Indonesia. Persebaya matangkan persiapan final anniversary game. 3 pemain ditinggal. Menjelang laga spesial 99 TH anniversary game melawan PSIS Semarang yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 19 Juli, Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan. Pelatih fisik Diogo Carvalho mengungkapkan rasa puasnya terhadap progres fisik para pemain Green Force. Selama 6 hari terakhir, para pemain menjalani program latihan gabungan yang mengkombinasikan fisik, teknik, dan taktik secara bertahap. Target pelatih kepala tidak hanya meraih kemenangan dalam laga eksibisi tersebut, tetapi yang lebih penting adalah membangun fondasi kebugaran yang solid untuk menghadapi kompetisi resmi Liga 1 musim 2026-2027 yang akan bergulir dalam beberapa pekan ke depan. Diogo menekankan bahwa intensitas latihan sengaja dinaikkan untuk mensimulasikan ritme pertandingan sesungguhnya. Namun, kabar perpisahan datang dari manajemen tim, yang memastikan 3 pemain lokal yaitu Octavianus Fernando, Andika Ramadhani, dan Rian Adriansyah tidak akan lagi memperkuat Persebaya pada musim depan.
Ketiganya dipastikan mencari klub baru untuk melanjutkan karir. Sebagai bagian dari perombakan skuad yang dilakukan Persebaya untuk menyambut Persib dan Persija dominasi skuad TC Piala AFF 2026. Persib Bandung dan Persija Jakarta tercatat sebagai dua klub dengan kontribusi pemain terbanyak dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 dengan masing-masing menyumbangkan 11 pemain. TC yang berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, dimulai sejak Minggu, 5 Juli 2026, tersebut menghimpun total sekitar 50 pemain yang akan diseleksi secara bertahap sebelum skuad final ditentukan. Dari kubu Persib, nama-nama yang dipanggil antara lain Teja Paku Alam, Sandy Walsh, Mark Locke, Tom Haye, Adam Alis, Eliano Rejders, Sadil Ramdhani, dan Ragnar Oratmangoen. Sementara Persija menyumbangkan Rizky Ridho, Jordi Amat, Pratama Arhan, Shain Patinama, Raihan Hanan, Witan Sulaiman, dan Mauro Zijostra. Di bawah kedua klub tersebut, Dewa United menjadi penyumbang pemain terbanyak berikutnya dengan 5 nama, termasuk Egy Maulana Fikri, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Dominasi besar Persib dan Persija ini menegaskan peran krusial kedua klub dalam menyuplai kekuatan bagi skuad Garuda yang menargetkan gelar juara Piala AFF perdana sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di turnamen tersebut. Timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste akan berlaga pada turnamen yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda mengusung ambisi tinggi untuk mengakhiri penantian panjang, mengingat mereka telah 6 kali harus puas menjadi runner-up di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Era baru.